kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Magnet memiliki banyak kegunaan. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan magnet pada beberapa benda. Yang pertama, pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Gambar kedua, di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Gambar ketiga, penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Dan gambar keempat, tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur. Anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Ya, jenis-jenis magnet antara lain magnet tetap dan magnet tidak tetap. Pertanyaan kedua, apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu? Ya, benda magnetis contohnya penggaris besi, cutter, gunting, peniti, penjepit kertas, sabuk, gantungan kunci. Sedangkan benda non-magnetis, kursi, meja, spidol, pensil, penghapus, pulpen, dan penggaris plastik. Atau mungkin anak-anak ibu bisa juga menyebutkan benda-benda lain yang merupakan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di kelas maupun di rumahmu. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, menulis daftar riwayat hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, serta pengalaman seseorang atau yang lainnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Tujuan kita membuat daftar riwayat hidup adalah biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Pertanyaan ketiga, apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup adalah identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterangan lain. Perhatikan kembali peta pikiran tentang data diri yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Pilih dan pilihlah informasi yang perlu kita cantumkan dalam daftar riwayat hidup tersebut. Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut ini. Yang pertama, data pribadi. Yang kedua, bidang yang diminati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Yang kelima, kecakapan. Dan yang keenam, kesimpulan. Nah, anak-anak ibu, perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup berikut. Contoh tersebut adalah bentuk sederhana dari formulir daftar riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan daftar riwayat hidup tersebut. Nah, anak-anak ibu, buatlah daftar riwayat hidupmu berdasarkan contoh formulir tersebut.